Orang tua itu mengurusi fisikmu, kata ulama. Sedangkan gurumu mengurusi rohanimu. Masya Allah. Lagi-lagi kita mendapatkan ilmu ya Bunda ya. Bahwa kita tidak menyangka di dalam segala hal yang kita lakukan itu kita sangat menjunjung adab. Dan itu sudah disampaikan di dalam kitab. Baik Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bunda ada yang ingin ditanyakan? Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit pertanyaan dari saya mengenai kurban ya. Bagaimana hukumnya saat kita itu berkurban untuk orang tua, bapak, ibu, kakak, adik, saudara, guru yang sudah mendahului kita, tapi kita sendiri belum berkurban? Apakah diutamakan kita kurban dulu baru mengkurban untuk orang lain, atau diperbolehkan kita langsung kurban? Karena berkaitan, kalau menurut hemat saya tuh pengen sedekah pada orang tua, saudara-saudara saya, guru-guru saya yang sudah tidak ada. Itu bagaimana Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Mencintai orang tua dan guru itu adalah hal yang sangat terpuji dalam Islam. Kenapa? Orang tua lah yang melahirkan kita. Bahkan dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, manakah ini tidak boleh membandingkan orang tua atau guru. Kedua-duanya sama mulia. Orang tua itu mengurusi fisikmu, kata ulama. Sedangkan gurumu mengurusi rohanimu. Jadi kedua-duanya adalah orang yang harus kita hormati dan kita muliakan. Nah tentu ini tanda kutip, guru yang mana. Makanya dalam Islam, dalam beberapa kitab itu, Ta'limut Ta'lim, sebelum kita berguru kepada seorang guru, maka carilah guru itu yang sesuai dengan standar yang disampaikan oleh Rasulullah. Agar cinta kita itu betul-betul terjadi seperti yang kami tadi sampaikan. Yang manakah sebenarnya orang yang mencintai gurunya? Orang yang mencintai gurunya itu adalah orang yang selalu mengamalkan pesan-pesan gurunya dalam hidupnya. Mencontoh adabnya, mencontoh amaliyanya. Kita tidak mengatakan bahwa orang yang menggebu-gebu untuk mendatangi ulama atau ikut haul atau mendatangi ziarah kubur kepada ulama itu baik. Tetapi inti dari perjalanan rohani kita itu semua adalah bagaimana mengungkap kembali kemuliaan orang-orang itu, termasuk guru kita. Nah, kalau kita sudah mengetahui kemuliaannya, maka cintailah dia dengan cara mengamalkan ilmunya. Kita tiru ilmunya, kita tiru akhlaknya. Nah, demi untuk menunjukkan rasa cinta kita kepada orang tua dan guru, sementara kita belum berkurban. Bolehkah saya berkurban untuk dia? Nah, ulama memberikan sebuah penjelasan bahwa yang terbaik itu duluan adalah kita sendiri. Karena rezeki itu Allah berikan kepada kita. Jadi juga jangan dikatakan bahwa kalau saya dulu baru orang tua saya, kemudian apakah saya termasuk orang yang durhaka? Tidak. Karena dengan baiknya kita, dengan ibu melakukan kurban, secara otomatis pahala kebaikan kita itu akan terus mengalir kepada orang tua kita. Jadi meskipun orang tua kita itu belum berkurban. Nah, setelah kita berkurban, lalu orang tua kita belum, guru kita belum, bolehkah saya berkurban untuk mereka? Boleh, kalau belum. Nah, kalau dia sudah pernah berkurban waktu hidup, baik guru kita atau orang tua kita, maka lebih utama berkurban yang hidup saja. Karena dia sudah meninggal dunia. Tentu sisi baik kemuliaannya berbeda. Ibu yang ibu lakukan, mengamalkan ilmunya guru, mendengarkan nasihat kedua orang tua kita, secara otomatis semua pahalanya itu akan mengalir kepada kedua orang tua kita dan kepada guru kita, meskipun dia tidak dikurbankan. Alhamdulillah, penjelasannya sangat jelas. Jadi semoga ini menjadi ilmu tambahan kembali buat kita semua, bahwa ayo dahulukan yang masih hidup, baru kita mengamalkan yang lainnya. Dan ilmu terbaik untuk mengamalkan petuah dari sang guru adalah tadi melakukan amalan-amalan yang disampaikan oleh beliau. Ya Ustadz, kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi Pak Ustadz, ada orang kaya berkorban 1 ekor sapi, tapi dia dengan syarat
pahanya untuk dia, kaki ini untuk dia, dia mau kupon sekian puluh mau dibagi ke dia. Jadi kita kadang-kadang panitia jadinya kayak gimana gitu. Kalau gitu Bu, bagus Ibu potong sendiri aja gitu kan. Tapi kita mengharapkan dia tiap tahun selalu satu ekor sapi dan sapi itu paling gede yang harga puluhan, yang masjid 4 juta satu orang, mungkin dia 7 jutaan satu orang. Jadi memang iya. Tapi kadang-kadang nggak sinkron sama panitia kesel. Jadi itu gimana orang yang kurban tapi punya syarat gitu Pak Ustadz. Ya, jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini juga pertanyaan menarik karena ini sering terjadi. Sehingga kita temukan di panitia di masjid itu seringkali terjadi kejadian-kejadian yang tidak kita inginkan. Kalau dalam Islam itu, dalam fikih disebutkan daging kurban itu dibagi sepertiga untuk yang berkurban. Jadi biar gampang menghitungnya, kalau 60 kilo berarti 20 kilo untuk yang berkurban, satu sapi. 60 kilo berarti 20 kilo itu adalah untuk yang berkurban. Nah, 20 kilo ini dibagi 7 orang. Lalu hati dan jantungnya juga dibelah menjadi 7 orang. Nah, kenapa daging kurban ini adalah boleh diberikan kepada yang berkurban dan lebih banyak diberikan? Keterangannya adalah karena dia memiliki keluarga yang dia boleh berikan. Karena Al-Quran menyuruh berikan sebahagian, makan sebagian. Nah, beda daging kurban dengan daging-daging yang lain. Apa yang menjadi fungsi dan manfaat dari daging kurban adalah fungsi utamanya menjadikan hatimu jadi lembut, baik yang berkurban maupun yang memakan daging kurban. Jadi ketika orang yang berkurban itu menuntut bahwa dagingnya sekian, sebenarnya itu kurang etis. Cuma kalau bagiannya memang ada, bahkan disebutkan daging terbaik itu adalah untuk yang berkurban. Nah, kenapa seperti itu? Keterangannya adalah agar yang berkurban itu dengan diberikan daging yang terbaik, maka tahun depan dia akan berkurban lagi. Karena dengan manfaat dari daging kurban itu sendiri. Kemudian orang yang berkurban itu adalah menitipkan sekian kupon dari kami. Nah, ini sebenarnya adalah tidak menjadi aturan baku dalam menjalankan kurban itu. Artinya, kalau kita berkurban dan diserahkan kepada panitia masjid, seharusnya dia sudah tidak ada punya tuntutan lain, tapi harus menyerahkan sepenuhnya ke panitia. Nanti panitialah yang membagikan daging-daging itu. Kalau kita temukan di masyarakat ada yang seperti itu, maka memang sebaiknya agar yang menyembelih itu jangan diserahkan ke panitia, suruh dia menyembelih di rumahnya, karena mungkin dia banyak keluarga ya. Nah, tapi kalau misalnya dia mengantarkan kupon sekian, ya mungkin ini perlulah dibicarakan. Artinya masih ada solusi yang kita bisa berikan. Di antaranya adalah kalau dia menitip misalnya ada 20 kupon, ya mungkin bisa ditawari karena di lingkungan kita juga masih banyak yang butuh. Nah, ini tinggal bagaimana komunikasinya saja Bunda ya. Pendekatan kita kepadanya menjelaskan dengan baik, insyaallah. Mudah-mudahan kalau penjelasannya tepat, nah dia juga bisa menerima sehingga daging kurbannya bermanfaat untuk dia, keluarganya dan juga masyarakat di sekitar.